Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah nelayan di Kota Langsa kesulitan memperoleh BBM bersubsidi jenis solar sehingga menunda melaut. Sekolah agama di Kota Banda Aceh masih menjadi incaran para orang tua wali menyekolahkan anaknya. Untuk berziarah ke makam pahlawan nasional Cut Mutia di Aceh Utara harus menerobos belantara dan medan terjal. Sejumlah nelayan di Langsa kesulitan memperoleh BBM subsidi jenis solar akibat kebijakan pembatasan. Pasokan solar dari SPBU nelayan dibatasi sehingga mereka tidak bisa melaut akibat kekurangan BBM. Pembatasan solar di SPBU nelayan tempat pendaratan ikan TPI Langsa diterapkan Dinas Perikanan dan Kelautan DKP Langsa. Pembelian solar baru dilayani jika mereka bisa menunjukkan rekomendasi dari DKP setempat. Para nelayan Langsa terpaksa menunda melaut hingga solar tersedia kembali. Kondisi ini menyebabkan nelayan kesulitan mencari ikan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kita sebagai nelayan, apalagi kayak kami ini nelayan kecil, ya kan? Ini kan punya orang semua kita bawa yang kita kerjakan, ya kan? Masuk baik juga karena minyak langka, karena kan sering menghambat kami orang nyari rezeki laut. Kadang-kadang pas mau keluar nggak ada minyak kata pancal, kan? Ada berhenti kan? Pembatasan stok BBM solar sudah lama terjadi. Para nelayan kerap kehabisan solar saat akan melaut. Pemerintah didesak mencari solusi agar nelayan kembali bisa melaut secara normal. Nah, kita kan masyarakat sini banyak, cuma menganggarkan ini sama SPBN ini. Jadi ini kan kuotanya nggak mencukupi untuk nelayan Kota Langsa, ya. Itu kendalanya di saat kami butuhkan BBM, kan? Kami ke bertampung di SPBU sana kan agak rumit, ya kan? Bawa degen pun apa? Sementara itu, manajer SPBUN Muhammad Dalmi berdalih, kuota BBM solar yang diberikan Pertamina saat ini hanya 200 ton per bulan. Sementara kebutuhan solar bagi nelayan mencapai 300 ton per bulan sehingga tidak mencukupi. Oh ya, kalau untuk stok kita ada kuotanya sebesar 200 ton per bulan. Terus mungkin dengan permintaan nelayan 200 ton itu kurang. Tapi yang diberikan oleh Pertamina untuk kita itu 200 ton. Kalau setiap nelayan itu berdasarkan rekomendasi dari DKP. Berapa kebutuhan nelayan itu sendiri. Kita nggak boleh melebihi batas kuota yang diberikan oleh DKP. Selain itu, persediaan BBM jenis solar selama beberapa bulan ini kerap tidak lancar. Di samping konsumsi solar naik, tidak semua SPBU nelayan memperoleh solar sesuai kebutuhan. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru selalu menjadi perhatian. Sekolah Agama Min 1 Banda Aceh, salah satu sekolah yang selalu diincar para orang tua wali siswa. Sejumlah orang tua wali siswa memadati pekarangan Min 1 Banda Aceh saat pekan pertama masuk sekolah. Mereka mengamati anak-anak mereka mendapat pembekalan dan sosialisasi tentang peraturan sekolah. Setelah apel perdana Senin pagi, para siswa baru berebutan masuk ke ruang kelas. Para orang tua pun menyertakan anak-anak mereka ke dalam, padahal pengelola madrasah sudah melarangnya.
Para orang tua bahkan mendampingi anak-anak mereka saat siswa sudah duduk di bangku kelas. Tak hanya itu, beberapa orang tua wali pun masih menonton melalui jendela saat sosialisasi di dalam kelas dimulai. Sementara itu, peminat orang tua, wali memasukkan anaknya ke Min 1 Banda Aceh lebih dari 2 kali lipat dari daya tampung. Jumlah pendaftar tahun ini mencapai 390 orang, sedangkan daya tampung hanya 180 siswa. Ya. Untuk tahun ini lumayan meningkat. Nomor terakhir yang saya lihat itu nomor 544. Ada pembatasan penerimaan pendaftaran nggak kemarin? Tidak ada ya? dibatasi, siapa saja boleh. Cuman yang lulusnya itu adalah berdasarkan nilai donasi, dinilai tempat tinggal, nilai umur, dan nilai asesmen. Sebenarnya kita tidak mengasesmen, cuma karena tingginya peminat, kita tidak tahu mana yang harus kita pilih. Kecenderungan orang tua menyekolahkan anak-anak mereka sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Apalagi prestasi sekolah agama Islam di Aceh tak kalah dengan sekolah umum. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Jumlah jemaah haji asal Aceh yang wafat di Arab Saudi terus bertambah. Satu jemaah haji asal Kabupaten Aceh Besar wafat di Madinah menjelang kepulangan ke tanah air. Jemaah yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Haji Aceh bernama Husaini Bukhari, berusia 49 tahun. Jemaah asal Kecamatan Pulau Aceh ini wafat di Rumah Sakit Hayat Nasional Hospital Madinah pada Sabtu 13 Juli 2024 siang waktu Arab Saudi. Sebelum wafat, tamu Allah ini sempat dirawat akibat gangguan pernafasan dan gagal ginjal akut yang diderita. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman Baqi atau sekitar Masjid Nabawi usai disalatkan. Dengan penambahan ini, jumlah jemaah haji asal Serambi Makkah yang wafat sudah 15 orang. Beliau meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Itu informasi dari KKIH bahwa mengidap penyakit gagal pernapasan akut dan gagal jantung. Mudah-mudahan semua jamaah dapat melaksanakan syarat dan rukunnya dan menjadi haji yang mabrur, dan kepada almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia diterima segala amalan dan dihapus semua dosa-dosanya. Husaini merupakan satu dari 3 jemaah haji debarkasi yang meninggal menjelang kepulangan ke tanah air. Sebelumnya, 2 jemaah haji masing-masing Faridah binti Ali Ade, jemaah asal Kabupaten Pidi, dan Zubaidah binti Yusuf Rajacut asal kota Banda Aceh juga wafat di Tanah Suci. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Pemilihan pengurus Asosiasi Kabupaten Askap PSSI Kabupaten Biren periode 2024-2028 berjalan mulus. Saifuddin Muhammad kembali terpilih dan dilantik sebagai Ketua Askap PSSI yang kedua kalinya. Pelantikan Ketua Askap Biren periode 2024-2028 berlangsung di Aula SKB Disdikbud Kabupaten Biren. Pengurus Askap dilantik Sekretaris Umum Asprof PSSI Provinsi Aceh, Nazarudin. Kongres yang berjalan lancar juga menyetujui dan menetapkan 13 klub sepak bola baru sebagai anggota PSSI Askap Kabupaten Biren. Dengan demikian, sudah 71 klub sepak bola yang bernaung di bawah Askap PSSI Biren dari 17 kecamatan. Di tahun 2018, Askap PSSI Biren dari Pora lolos, dari Pra-Pora lolos ke Pora, dan kita mendapat medali perak masuk di final, tapi kita hanya juara 2. Di tahun 2018 itu juga ada 3 pemain kita, pemain Pora yang lolos menjadi pemain Pora. Pemilihan Saifuddin sebagai Ketua Askap PSSI Biren dinilai banyak kemajuan. Apalagi berhasil meloloskan 6 pemain Biren ke PON Aceh Sumut 2024.
Pembinaan sepak bola usia dini ditantang menggelar kompetisi secara berjenjang dan melahirkan talenta-talenta baru dari Biren. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Biren. Jadi saya mohon, nanti siapapun yang jadi exco, siapapun yang jadi ketua, exco itu